Kumpulkan kami, Kau berikan napas kehidupan bagi kami hingga pada saat ini di tahun 2023. Tuhan Yesus, kami mau dengar-dengaran suara-Mu, berbicaralah bagi kami nikmati perkataan-Mu. Dalam nama Yesus, biarlah hamba-Mu yang penuh keterbatasan Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Izin saya boleh buka ya. Supaya saudara lihat juga saya nanti ketemu di jalan, saudara tahu ini Pak Wilson gitu. Jadi saudara nggak berpikir gini, sepertinya Pak Wilson gitu. Nah, saudara, saya bersyukur berapa kali tahun baru kayaknya minggu kedua saya ada di sini ya Pak Yuyong. Terima kasih untuk kepercayaannya buat Pak Gembala, Pak Pendeta Yuyong Iswandi. Kasih buat semua keluarga almarhum Ibu Giok yang saya sangat kagumi. Tuhan memberkati. Ibu Giok almarhum merupakan satu tokoh dalam hidup saya, semangatnya. Luar biasa ya. Kiranya anak-anak cucunya juga punya semangat yang luar biasa melebihi Ibu Giok. Kita pada saat ini pelajari firman Tuhan dari Filipi 3. Filipi 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Ya, saya lupa yang di rumah juga ada ya. Ya, salam buat yang di rumah. Kiranya besok saudara udah datang ke tempat ini. Di tempat saya sudah dari mulai Januari tahun lalu saya sudah tidak pakai lagi Zoom kecuali ibadah-ibadah kategorial dalam satu minggu. Ya, saya pakai itu tetap. Doa, pertemuan-pertemuan keluarga juga masih pakai. Kita buka firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 12 sampai ayat ke-16. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita semuanya. Saudaraku, tema kita adalah hidup berfokus Kristus. Hidup berfokus Kristus. Saudara, kalau dengar fokus gitu, saudara langsung pikir apa ya gitu. Oh gini, saya fokus lihat Pak Gembala di sini. Ini fokus. Kalau saya nggak fokus lihat Pak Gembala, saya ya gini ya gimana. Bapak lihat siapa? Lihat Pak Gembala gitu. Atau saya ngobrol dengan Pak Gembala gitu. Pak Gembala, Pak Iswandi, udah berapa umurnya? Kemudian tinggal di mana? Gitu. Anak berapa gitu. Saudara lihat gimana sih? Sebentar saya lihat lagi Pak Iswandi, entar lagi saya lihat ke sana gitu, atau saya lihat ke atas. Ya Pak Iswandi gimana, sehat-sehat enggak? Gini ya gitu. Itu apa? Fokus namanya? Enggak ya. Tapi kalau saya harus fokus gini, Pak Iswandi umur berapa sekarang ya gitu. Kayaknya lebih tua saya ya gitu kan. Nah, anak berapa ya Pak Iswandi? Gitu. Ini fokus namanya. Gitu. Ya itu fokus. Jadi fokus terarah gitu ya. Perhatian gitu, memperhatikan gitu. Seperti ini fokus. Saya sekarang fokus untuk khotbah. Jadi kalau bunyi HP nanti saya abaikan gitu, itu fokus. Kalau saya sambil khotbah kemudian saya terima telepon gitu, saya nggak fokus khotbah gitu. Saya ya sambil khotbah sambil bertelepon gitu, itu nggak fokus. Jadi udah tahu ya fokus itu
terarah sepenuhnya gitu. Nah seperti itu fokus. Jadi kita hidup berfokus Kristus, berarti hidup kita terarah hanya kepada Kristus. Hidup kita, keberadaan kita gitu. Mohon maaf tadi saya terlambat karena di tempat saya tadi saya khotbah jam 8 sampai jam 10. Ya, enggak apa-apa lah ya. Baik, mengawali tahun yang baru biasanya dimanfaatkan untuk membuat rencana dan target tahunan dalam segala bidang yang bisa disebut resolusi. Saudara, dalam memasuki tahun 2023, kira-kira ada enggak saudara punya komitmen-komitmen gitu? Ya, ada enggak saudara punya rencana-rencana, punya target ke depan gitu, apa gitu ya? Yang ada yang masih belum menikah sini? Atau belum kedua kali? Yang belum menikah punya target atau punya rencana, tahun ini saya harus nikah. Itu kan target ya. Yang belum bekerja bilang tahun ini saya harus bekerja. Itu target. Kemudian yang masih mahasiswa sudah tingkat akhir, saya pokoknya tahun ini harus selesai. Enggak nunggu tahun depan lagi. Dan rencana saya akhir tahun ini ya kira-kira bulan-bulan Oktober saya sudah bekerja. Gitu. Itu kan tahun ini targetnya gitu. Jangka pendek, menengah, panjang. 1 tahun udah panjang. Gitu. Nah, adakah saudara membuat seperti itu masuk tahun 2023 ini gitu. Namanya ini lebih keren lagi saudara, resolusi gitu. Kalau dengan resolusi apalagi nih? Kayaknya nih orang langsung pikir kayaknya kamera di HP gitu. Resolusinya berapa gitu Pak ya? Resolusi gitu ya. Bukan. Tapi resolusi itu gini, kita punya target, punya ketetapan gitu saudara, itu dia resolusi. Resolusi itu mufakat gitu ya. Resolusi itu keputusan gitu. Keputusan bukan sebatas keputusan saja gitu. Tapi keputusan itu dituliskan gitu. Itu resolusi. Lebih dari komitmen kan kadang-kadang di hati aja gitu ya. Tapi resolusi itu dia harus putuskan bahwa tahun ini saya harus seperti ini. Tahun ini saya harus buat doa saya setiap jam 15 gitu atau jam 21 malam gitu. Nah itu dia tuliskan gitu. Itu resolusi. Ya kan? Jadi dia berjanji dalam dirinya gitu, dan janji itu dia tuangkan, dia tuliskan gitu. Sehingga janji itu sendiri membuat dia nanti terganggu ketika apa? Ketika dia melupakan janji itu gitu. Saya dulu gini, saudara. Waktu saya masih anak muda, saya nggak tahu kalau saya jadi pendeta gitu ya. Jadi di pintu kamar saya itu di sana, saudara. Pintu kamar saya sana. Nah di sini ada tulisan. Saya beli dulu dari toko Alkitab gitu, gede tulisannya, sampai bisa dibaca dari jauh. Isinya gini, sudahkah membaca Alkitab hari ini gitu. Jadi setiap saya masuk kamar itu aja saya lihat, itu aja. Kayaknya kalau saya nggak baca itu tertuduh saya gitu. Kayak rasa udah tertuduh gitu, merasa berdosa gitu. Karena tertulis. Coba kalau nggak tertulis itu, saya komitmen. Pokoknya saya mulai saat ini saya baca Alkitab 3 pasal 1 hari gitu. Coba tuliskan. Malu kita enggak mengerjakannya. Benar enggak saudara? Iya kan? Jadi buat dirimu malu. Gitu ya kan? Buat dirimu malu. Kalau udah tahu diri ini malu, pasti kita akan lakukan sesuai dengan apa yang menjadi satu resolusi dalam diri kita. Nah sekarang coba Bapak Ibu Saudara, sudahkah saudara beresolusi? Atau masih tahap apa? Ya aku masih mikir-mikirkan aja gitu. Nah kalau itu boleh, tapi tuangkan sekarang, tuliskan sekarang apakah di Alkitabmu hari ini, apakah nanti setelah pulang taruh di depan pintu kamar, ataukah di depan pintu kamar mandi, ya saudara, ataukah di mana saja gitu, yang menjadi resolusi kita dalam tahun ini. Yang pasti itu gebrakan itu membuat apa? Kemajuan saya. Yang pasti itu saudara kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, kemajuan itu kemajuan secara rohani. Itu yang pasti. Kalau maju rohani kita, maka maju seluruh kehidupan kita. Yakin deh?
Orang bisa maju enggak tanpa Tuhan? Bisa. Ya kan? Orang Kristen, orang-orang di luar sana, orang enggak Kristen maju. Bukan karena kenal Yesus dia maju, bisa. Tapi orang Kristen itu, orang yang percaya Yesus itu harus maju. Bisa ya saudara ya? Nah harus seperti itu. Nah ini tema kita ini temanya tema besar GBI. Tema besar GBI, tema besar sinode kita, gereja kita yang mengatakan fokus kepada Kristus, fokus pada Kristus. Jadi fokus kita, perhatian kita itu hanya tertuju kepada Kristus. Iya, kalau sudah itu tertuju kepada Kristus, yakin deh saudara, kemajuan hidup kita akan semakin maju. Apakah orang enggak meninggal saudara? Karena udah fokus sama Kristus? Salah banget kita saudara. Apakah orang kalau udah fokus sama Kristus enggak sakit? Salah banget kita saudara. Apakah kita sudah fokus pada Kristus, kita enggak PHK nanti? Salah banget kita saudara. Semua kembali kepada Kristus. Nah apapun yang terjadi dalam diri kita itu ada rencana Tuhan, pasti yang terbaik. Kalau hari ini saudara bekerja, kemudian saudara PHK, apakah saudara Tuhan itu jahat sekali kepada saudara, langsung menyatakan bahwa saudara sudah pengangguran sampai meninggalnya? Enggak saudara. Tapi ada rencana Tuhan di balik itu. Waduh, makasih Pak Gembala. Ya saya kebetulan batuk memang beberapa hari ini. Sampai saya berobat saudara. Saya juga manusia saudara. Berobat. Ada yang saranin gitu. Pak berobat aja Pak gini. Nah ternyata ada obat pada saat itu kurang cocok gitu ya. Hanya larinya ke sana. Nah kemudian udah Pak di CT scan. Nah, hebat banget saya ini sudah masuk CT scan tak bayar gitu. CT scan. Siapa tahu ada apa-apa Pak gitu. Orang kalau udah dengar gitu saudara ketakutan gitu. Saya enggak, malah senang sekali saudara. Supaya saya tahu kalau ada apa-apa di situ saya doain. Saya usir dia apa-apanya itu kan saudara. Nah, mungkin ada bisa aja ada nodul itu apa ya? Daging tumbuh gitu. Gitu kan? Begitu di CT scan enggak ada apa-apa. Puji Tuhan banget kan saudara ya. Seperti itu kan ketahuan. Tapi kok saya batuk gitu. Itu nggak tahu lah saudara, mungkin bisa masuk angin atau apa gitu saudara ya. Nah, oleh fokus kepada Kristus. Maukah kita membuat resolusi hidup fokus kepada Kristus sepanjang tahun ini? Jawabnya ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Jawabnya ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kemudian apa yang kita lakukan sebagai wujud hidup untuk berfokus kepada Kristus? Apa sih yang kita harus lakukan sehingga kita bisa fokus? Jujur aja, banyak orang nggak bisa fokus kepada Tuhan. Jujur aja. Ya, kita ngambang hidup kita. Kayaknya gitu. Doa aja bisa ngambang. Gak bisa fokus kepada Kristus. Ngobrol seperti saya tadi bicara dengan Pak Iswandi seperti ini. Gak bisa gitu. Kepada Kristus juga ngambang pikirannya ke sana kemari. Doanya malam hari ini, besok dia pikir, makan apa kami ya gitu. Itu kan ngambang tuh ya. Gak jelas gitu. Nah jadi fokus kepada Kristus. Apa yang harus kita lakukan supaya kita ini fokus kepada Kristus? Nah ini dia. Yang pertama saudara, melupakan apa yang di belakang. Apa sih yang ada di belakang? Di belakang rumah Pak Iswandi saya nggak tahu apa. Nah apa sih yang di belakang dimaksudkan oleh Paulus saudara? Di ayat 13 ini dikatakan, saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus gini saudara, yang di belakangnya itu dia anggap sampah, yang di belakangnya itu dia anggap menjijikkan. Sampah itu saudara itu kotoran gitu, yang nggak perlu. Itu sih yang menghalangi hubungan dengan Kristus. Apa kira-kira gitu, saudara? Apakah saudara berpikir bahwa bekerja itu nggak bisa jadi penghalang buat saudara untuk fokus? Kalau saudara gara-gara bekerja sampai nggak bisa ibadah, tahukah saudara itu dosa paling besar juga? Bisakah saudara? Nggak fokus sudah karena ke Tuhan. Karena apa? Karena pekerjaannya. Di pekerjaan juga bikin dosa.
Apakah salah untuk bekerja? Enggak salah, saudara kasih Tuhan. Segala sesuatunya itu dibenarkan, segala sesuatunya itu baik. Gitu. Itu kata firman Tuhan. Tetapi enggak segala sesuatunya itu benar. Enggak segala sesuatunya itu juga membangun, saudara. Itu kan firman Tuhan kan? Dalam 1 Korintus berapa? 10 ya. Ayat 23. Coba kita buka aja saudara ya. 1 Korintus 10. Biar kita sambil lihat kita yakin banget gitu ya. 1 Korintus 10. Benar Pak ya, 23 ya. Segala sesuatu diperbolehkan. Kerja boleh enggak? Boleh. Makan boleh enggak? Boleh. Nah, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Makan banyak-banyak berguna enggak? Enggak berguna, kayak saya ini sudah kelebihan oper, enggak berguna. Tapi itu diperbolehkan, boleh-boleh aja. Bekerja boleh, boleh. Tapi itu berguna enggak? Kalau sampai melupakan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, sampai enggak bisa berdoa, sampai enggak bisa ibadah. Kalau disuruh ibadah, langsung bilang, Pak Gembala tolong dulu saya kerja. Pak Gembala untuk tahun ini saya enggak usah dulu ya, karena kerjaan saya ini numpuk. Ini parah saudara, gitu, enggak berguna kan? Nah kemudian segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kalau enggak membangun jangan. Nah banyak hal saudara kasihin Tuhan yang harus kita buang yang di belakang kita ini untuk kita bisa fokus kepada Kristus, gitu. Fokus kepada Kristus. Apa itu? Segalanya itu dosa saudara. Apa sih yang menghalangi kita selama ini? Gosip, apalagi ibu-ibu saudara. Ngobrol banyak kesana kemari saudara. Apakah itu HP kita? Gadget kita? Itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, itu diperbolehkan enggak? Diperbolehkan punya HP. Siapa sih yang ngelarang? Tuhan enggak ngelarang kita itu memakai alat-alat modern seperti ini saudara. Tetapi bisa itu tidak jadi benar. Bisa itu jadi tidak membangun kita. Ini yang harus kita buang saudara. Apa yang di belakang kita? Paulus bilang apa saudara? Kita lihat ke ayat firman Tuhan ini. Di ayat yang ke-4 dia bilang, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Dia bilang disunat pada hari ke-8 gitu ya. Pokoknya dia saudara masa lalunya itu tradisinya itu tinggi. Disunat pada hari ke-8. Ada orang disunat pada saat itu hari ke-9, hari ke-10, 11. Tapi peraturannya hari ke-8. Tepat pada hari ke-8 dia disunat. Itu hebat. Luar biasa, saudara. Dia lakukan itu, gitu kan. Kemudian apalagi yang dilakukan di sini dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, suku hebat. Orang Israel. Kemudian orang Ibrani asli, enggak ada campurannya. Enggak ada Bataknya dikit pun, saudara. Gitu ya. Nah, kemudian tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Hukum Taurat saudara ada 600 lebih, 623 atau 600 berapa lah saudara, banyaknya. Dia bilang di situ bahwa tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, terus enak banget. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. 600 lebih hukum Taurat saudara, dia kerjakan, dia lakukan. Tapi yang dia maksud di sana saudara kasih Tuhan, rupanya itu semuanya itu tidak benar, tidak membangun saudara, bahkan merusak. Selain dirinya dia rusak, merusak orang lain saudara, membunuh orang lain. Nah ini hal-hal yang jelek. Apakah hal yang jelek saudara alami pada saat 2022 gitu? Apakah saudara jadi penipu pada saat itu atau bohong-bohong kecil-kecil gitu saudara, sehingga merusak, mengganggu hubunganmu dengan Tuhan? Ini yang harus kita lupakan. Lupakan bukan berarti lupa. Masa ya Paulus orang cerdas gitu, orang pintar begitu bisa lupa saudara? Enggak, saya enggak yakin dia lupa. Tapi dia melupakan. Melupakan itu apa? Sengaja untuk tidak mengingat-ingat itu lagi. Bisa saudara ya? Apa yang menghalangi hidupmu, hubunganmu dengan Tuhan pada saat itu? Hari ini lepaskan. Itu maksudnya saudara. Lupakan itu. Enggak usah lagi kamu ada di situ. Pekerjaan itu menghalangi hubunganmu dengan Tuhan.
ganti pekerjaan baru. Wih Pak Pendeta, susah banget sekarang cari kerjaan. Siapa bilang? Tuhan janji masa depanmu ada di tangan Dia. Ini kadang-kadang anak-anak Tuhan ketakutannya di situ, saudara. Kenapa? Anak saya, saudara, tamat dari Undip, udah 2019, terakhir wisuda, habis itu wisudanya online. Nah, saya bilang, kau harus kerja di perusahaan kayak di mana gitu setahun 2 tahun gitu. Nah saudara, anakku ini iya aja saudara. Yang sesungguhnya dia nggak mau kerja, nggak mau bekerja sama orang gitu. Dia mau kerja sendiri. Ah gitu. Alhasil apa? Dia menjadi freelance fotografi. Fotografer, ya fotografi. Wow, saudara kasihin Tuhan. Dia bilang, Pak, kakak kelas saya udah sekian tahun bekerja, dia bilang, yang dia dapat 1 bulan, saya hanya dapat berapa hari aja Pak, kan nyampe seminggu saya dapat. Coba sampai begitu kan, pergi pagi pulangnya malam Pak, nggak ada ngapa-ngapain, pelayanan juga kagak. Saya santai aja, tapi tanggung jawab besar. Tadi dia bilang gitu saudara. Sampai akhirnya dia bisa bawa saya dengan istri saya saudara pergi jalan-jalan ke Jepang. Kalau anakku tadi kerjanya di perusahaan kali, belum tentu berapa tahun lagi ke Jepang Pak ya. Bisa-bisa dia sama istri sama anaknya pergi ke Jepang gitu ya. Nah, seperti ini saudara. Apakah harus bekerja di sana gitu? Enggak saudara. Karena tadi masa depan kita ada di tangan Tuhan, berarti Tuhan bertanggung jawab kepada hidup kita. Ini yang kita harus percaya sesungguhnya, saudara kasihin Tuhan. Lupakan apa yang ada di belakang sehingga kita bisa fokus kepada Kristus. Nah, di sini dikatakan di terakhirnya saudara, bila hidup kita di masa lalu berfokus pada hal-hal dunia, mari kita lupakan itu dan menggantinya dengan hidup yang fokus kepada Kristus. Hal-hal dunia tadi kan banyaklah saudara, hal dunia apa ya, penipuan lah, yang main-main gadget tadi saudara, nggak tipu sih itu. Habis waktu di sana saudara, mari kita lupakan semuanya itu. Ya mungkin ada perzinahan kah, tapi segala macam gitu yang kita lakukan, itu lupakan. Sudah, datang aja kepada Kristus, Dia mengampuni kita. Itu dia, fokus kepada Kristus. Selanjutnya saudara, yang kedua, bagaimana supaya kita ini fokus kepada Kristus. Yang kedua itu saudara, mengarahkan diri kepada panggilan sorgawi. Firman Tuhannya Filipi 3:14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kita harus mengarahkan diri kepada panggilan sorgawi. Panggilan sorgawi itu apa sih gitu? Itu panggilan kepada setiap orang percaya. Panggilan Tuhan kepada setiap, saya besarkan saudara, panggilan kepada setiap orang Kristen. Orang Kristen kan percaya Kristus, saudara. Itu maksudnya kan, sekalipun enggak benar-benar percaya kadang gitu kan. Tapi panggilan sorgawi itu ditujukan kepada orang-orang yang mengenal Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal sorgawi di muka bumi ini. Apa itu hal-hal sorgawi? Baca di Alkitab banyak saudara. Menjadi seperti Kristus. Itu saudara visi GBI saudara. Menjadi seperti Kristus. Kristus seperti apa sih? Lah, kok nanya lagi gitu. Saudara gak perlu nanya lagi Yesus itu seperti apa gitu kan. Kan sudah dewasa dalam firman Tuhan. Oke deh kalau kayak gitu. Kebajikan berbuat baik. Itu kan Kristus. Berbuat baik yang bagaimana? Berbuat baik yang tidak diperhitungkan oleh dunia ini saudara. Dunia gak tahu kalau kita itu berbuat baik. Dunia gak tahu saudara kasihin Tuhan. Kalau kita itu melakukannya. Saya bersyukur saudara. Di dalam 1 tahun ini Tuhan kalau dibilang mengangkat, ya mengangkat lah ya saudara ya. Dibilang mengangkat, Tuhan mempercayakan saya sebagai lembaga musyawarah kelurahan saudara. Itu dipilih saudara. LMK. Kalau dulu Dewan Kelurahan. Kemudian saya berpikir gini, waduh saya kan sama istri saya kemana-mana sama, pelayanan sama, hari ini aja nggak bisa, dia lanjut tadi saudara untuk menyelesaikan pelayanan di sana. Gitu. Akhirnya apa? Tuhan izinkan istri saya sebagai ketua pengurus lansia di lingkungan. Saya dengan istri jadi
masuk di dalam apa? Ngurus warga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa sekali, indahnya luar biasanya Saudara. Kalau ini nggak direkam saya lebih banyak lagi vulgar bicaranya. Gitu ya. Saudara bisa mengerti, bisa paham. Nah seperti itu. Luar biasa sekali Tuhan memakai di sana untuk semua kalangan manusia. Dan dengan apa? Kita melakukan pelayanan sosial. Baik dana kita, baik semua saudara, kita abdikan di sana. Kita lakukan di sana. Senang gak orang lain? Senang. Kita lebih senang lagi saudara, untuk melakukan, mengerjakannya. Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan, akhirnya apa yang terjadi saudara? Panjang ceritanya. Anugerah Tuhan, gereja kami mendapat izin saudara. Izin gereja saudara. Luar biasa kan? Dari mana ceritanya saudara? Kalau peraturannya itu diterapkan saudara untuk 60 orang Pak ya, untuk tanda tangan sama KTP, fotokopi KTP, jangankan 60 orang saudara, satu kelurahan pun bisa saya minta kalau masalah itu. Nah tapi selesai enggak di situ? Enggak selesai. Saya hanya ngurusnya sampai 1 bulan dari kasih Tuhan. Itu izin gereja keluar. Di mana, saudara? Orang tanya apakah karena di LMK? Enggak juga. Apakah karena di LMK? Bisa juga. Saya enggak tahu. Itu semua anugerah Tuhan. Yang penting apa? Mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Artinya bahwa menghadirkan, mengerjakan segala perkara-perkara di surga, saudara, di muka bumi ini, saudara. Itu yang kami lakukan, itu kami kerjakan, saudara. Nah, orang kirain kami orang kaya raya, saudara kasih Tuhan. Padahal enggak ada apa-apanya. Karena apa? Apa yang kami dapat langsung serap, kerjakan. Apa yang kami dapat, kerjakan. Kemudian anak kami juga saudara kasih Tuhan diajar untuk seperti itu. Apa yang dia dapat, kerjakan, lakukan. Istri saya selalu bilang, nakku kasih sumbangan untuk lansia. Itu si Anu, syukurnya anak saya saudara biarpun satu nggak nolak. Baik dia, langsung iya ma gitu. Satu anak saya saudara. Dari dulu saya bilang sama anak saya, nakku nanti kamu kalau udah besar, udah kerja, 70% uangmu untuk Tuhan. Kalau kau punya pacar, kasih tahu sama dia. Siapa tahu putus dengar kayak gitu. Bisa 70% pendapatan untuk Tuhan, 30%. Gambarannya gimana saya bilang? Dia masih SMP sudah saya kasih tahu. Gambarannya apa? Kalau gajimu 100 juta, 30 juta, maka sekarang gimana anakku? Besar enggak 30? Besar banget Pak. Sudah. Kerjakan ya, ingat ya, saya bilang. Nah, saudara, melakukan perkara surgawi di muka bumi ini, gampang enggak? Terlalu gampang, saudara. Karena apa? Karena kita fokus kepada Kristus. Lakukan itu untuk Tuhan. Dan melakukannya enggak bisa pelan-pelan, saudara. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Itu hadiah buat kita, saudara. Kalau dapat hadiah berarti senang, berarti sukacita. Kami lakukan, saudara. Saya enggak pernah buat di medsos, saudara. Enggak diperhitungkan orang, enggak usah, enggak apa-apa. Gitu. Dipamerkan. Udah kuterima upahnya kalau kupamerkan, saudara kasih Tuhan. Apa yang kulakukan, apa yang kukerjakan. Ku kasih tahu sama orang, hebat ya Pak Wilson ya. Udah ku dapat kan itu penghargaan itu Pak ya. Kalau sempat orang bilang saya hebat karena saya lakukan, saya kasih tahu, teriak-teriak gitu saudara, gini. Orang sudah kasih tahu, saya sudah terima upah di bumi itu. Di sorga masih menanti upah saya, saudara. Nah seperti itu. Yang penting apa? Enggak diperhitungkan orang, peduli amat. Tuhan memperhitungkan. Yang penting berlari-lari kepada tujuan itu untuk mendapat hadiah dari sorga itu, saudara. Lakukan perkara itu di muka bumi ini. Tadi apanya mana, saudara? Oh nih. Baik. Setiap orang percaya seharusnya menyadari bahwa anugerah keselamatan adalah sebuah panggilan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan itu sudah dimulai semenjak kita hidup di dalam dunia.
Terakhirnya, sehingga orang yang merespon panggilan untuk hidup dalam panggilan surgawi akan terus menggali dan menemukan kebenaran hidup dari Alkitab untuk dilakukan dalam kehidupannya. Terus menggali, saudara, dan menerima, mendapatkan hal-hal baru setiap hari. Saya baca Alkitab nih saudara, setiap hari saya mendapatkan hal-hal baru. Udah saya baca, udah dari SMP saya saudara udah baca ini. Dari SMP saya sudah bolak-balik baca ini saudara. Saya nggak tahu kalau saya jadi pendeta, ternyata Tuhan sudah persiapkan saya. Dari SMP saya sudah baca firman Tuhan, Alkitab ini berapa kali bolak-balik saudara. Nah seperti itu. Saya hanya pikir dulu saya biar tahu aja, ditanya orang saya ngerti gitu. Ternyata enggak, rupanya supaya saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta ke depan. Tiap hari dapat hal yang baru, iya. Perkara-perkara surgawi saya harus dapatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, yang harus kita lakukan, bagaimana supaya kita fokus kepada Kristus. Fokus kepada Kristus adalah meningkatkan pengertian di dalam Dia. Kita baca di ayat yang ke-16. Ya, sebelum sampai ke ayat 16 saudara, di sini ada dikatakan, hendaklah kamu ayat yang ke-15-nya dikatakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Marilah kita yang sempurna, apakah kita udah sempurna saudara? Apa ini lelucon gitu? Enggak saudara. Jadi ini kalau di bahasa asingnya saudara, ini teleios saudara. Teleios itu sudah dalam berbentuk kata sifatnya saudara, kata dasarnya telos saudara. Yang mengartikan apa? Seperti ini. Kalau mahasiswa baru masuk, baru semester 1, semester 2, kemudian semester 3 belum bisa dikatakan teleois itu saudara ya. Nah, tetapi ketika dia sudah akan mengakhiri gitu semester 8 gitu ya. Nah, semester 6, semester 7, nah ini bisa dibilang dia itu adalah sudah sempurna. Itu yang dimaksudkan di sini saudara. Sempurna bukan sempurna yang saudara perhatikan bagaimana sempurna sesungguhnya itu, tapi adalah sudah sesuai dengan hasil gitu ya, aslinya gitu, ke aslinya gitu, tujuan aslinya sudah sampai di situ gitu, ke akhir tujuan gitu. Itulah teleios, kesempurnaan di sini. Jadi kita harus mencapai seperti apa yang Tuhan kehendaki, itu maksudnya. Seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kalau begitu, apa itu? Mengasihi orang lain, cara itu kan sudah sampai gitu. Tahapnya gimana? Orang butuh kita bisa penuhi. Kemudian mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dia marah-marahin kita nggak marah. Bukan hanya nggak marah, tapi kita doakan dia. Itu tahap teleios itu saudara. Itu tahap kesempurnaan itu maksudnya. Bahwa sampai tahap itu kita bisa untuk menerima. Itu dia, sampai seperti itu kita. Terakhir saudara kasih Tuhan, meningkatkan pengertian di dalam Dia. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, jangan pernah saudara merasa puas dalam hidup ini, aku udah tahu kok itu gitu. Mengampuni, ya aku udah tahu lah mengampuni. Jangan berbuat lagi, ya aku tahu lah itu. Saudara. Kan banyak orang gitu saudara. Berdoa kamu, ya siapa sih yang bilang gak berdoa? Dia baca Alkitab dong. Memang depan-depan kamu saya bacanya gitu. Saya juga baca kok gitu. Terlalu banyak kan kita berpikir seperti itu. Puas dengan apa yang kita sudah capai. Nah firman Tuhan ini katakan apa? Baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan. Saya mau jalan ke Semarang, gitu saudara. Nah kemudian sampai di ke Semarang itu lewat salah satu kota Tegal, lewat Tegal. Di situ ada rest area. Nah kemudian kita berhenti di situ. Tujuannya kemana? Semarang. Udah gitu mutar kita di Tegal, balik lagi ke Jakarta. Nyampe enggak tujuan? Nah, enggak nyampe saudara. Harus apa? Oh, udah tadi ngapain? Lapar. Yang pertama kalau orang ke rest area ngapain saudara?
buang air ya, benar gak ya? Buang air, kemudian lapar, makan, habis buang air udah kenyang, apalagi saudara? Lanjutkan. Lanjut lagi, supaya apa? Sampai kepada tujuan. Jangan pernah kita berhenti di situ, bahkan berhenti lama-lama. Kemudian kita tertidur akhirnya iman kita gitu. Tapi mari kita lanjutkan. Apa yang harus dilanjutkan? Firman yang sudah kita dengarkan, firman yang sudah kita konsumsi dalam hidup kita, firman yang sudah menjadi daging, menjadi rema dalam hidup kita. Kita lanjutkan lagi, saudara kasih Tuhan, firman yang sama. Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu menjadi manusia kan? Firman itu bersama dengan kita. Firman itu bergerak, firman itu hidup, saudara kasih Tuhan. Dia akan terus berbicara, dia akan berkata-kata. Sama seperti saya, gak bakalan pernah habis kata-kata saya, saudara. Kalau saya nanti jalan sama dengan Pak Gembala di sini, Pak Yuyung, kita jalan. Apakah waktu kami bicara gitu, tertidur, udah habis pembicaraan? Habis kata-kata saya gitu? Enggak, bangun nanti kita ngomong lagi gitu. Dia kan ngomong lagi, Pak Iswandi, kamu lapar enggak? Itu kan ngomong ya kan. Ya, enggak habis kata-kata, saudara. Apalagi Tuhan, firman itu enggak pernah selesai, firman itu enggak pernah habis, saudara. Firman itu terus berkata-kata, makanya firman Tuhan katakan, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan lagi. Pengertian-pengertian firman Allah yang kita sudah dengar itu, saudara, mari kita kembangkan lagi dalam kehidupan kita. Sehingga fokus kita semakin kuat pada Tuhan. Banyak orang, saudara kasih Tuhan, udah dengar firman Tuhan, hidupnya gitu-gitu terus. Bukan gitu-gitu, malah lebih parah lagi. Yang anehnya lagi, saudara, pelayan Tuhan. Gitu ya. Pelayan Tuhan, udah deh Pak, saya enggak bilang, gimana gereja ini? Kayaknya enggak ada kemajuan. Dia yang enggak maju, dia bilang gereja ini enggak maju, saudara. Bisa? Ya kan, saudara? Hati-hati loh, saudara kasih Tuhan. Jangan kau pernah membeberkan kesalahan orang lain. Sebenarnya kamu itu enggak jauh lebih salah dari dia. Jangan ceritakan keburukan orang lain. Kamu itu enggak jauh lebih buruk dari orang itu gitu. Keburukan orang lain bukan untuk diceritakan, saudara, tetapi untuk didoakan. Jangan kau berpikir juga keburukan dari gembalamu. Cari-cari gembala, apa ini masalah, apa ini kelemahannya. Sampai enggak lemah juga, saudara, dilemahkan, saudara. Aneh enggak? Aneh, saudara. Semakin kita cari seperti itu, sebenarnya di situ semakin terpuruk hidup kita. Semakin kita mendapatkan kebenaran dalam diri kita, sebenarnya tak pernah ada kebenaran dalam dirimu. Semakin kita katakan kita benar, orang akan lihat kita lucu. Ya, bahwa kau tak benar, kata orang. Kecuali kita mencari kebenaran itu ada di dalam Kristus, saudara, maka kita akan tahu diri kita, wah rupanya aku enggak benar. Karena apa? Firman itu menyatakan buat kita. Makanya terus bergerak, lanjutkan apa yang sudah kita dapatkan, pengertian-pengertian dari Kristus. Yang berikutnya, saudara, yang terakhirnya di sini, manusia yang rohnya sudah hidup akan mempunyai kerinduan untuk mengejar pengertian. Yang rohnya sudah hidup, saudara, rohnya yang sudah merasakan anugerah Tuhan itu, dia akan mencari terus mengejar pengertian-pengertian. Saya bilang sama istri saya, saya bilang, kayaknya makin lama makin sulit ya untuk bisa menggali, mendapatkan yang secara luar biasanya firman Tuhan ini. Saya menemukan itu, saudara, menemukan kesulitan itu gitu. Kalau dulu, ya waktu zamannya saudara masih sekolah minggu, ya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bisa ngapal. Iya biasa, ya Tuhan lah ciptain gitu. Tapi maju terus ke depan, saudara, harus ada tingkat elementerinya, tingkat intermediate-nya, tingkat advance-nya dengan ayat yang sama. Enggak di situ-situ aja, enggak kayak penafsiran saya seperti sekolah minggu, enggak. Tapi penafsiran saya seperti SMP, seperti SMA. Maju saya menjadi mahasiswa, beda lagi penafsiran saya. Gitu yang saya dapatkan gitu tentang firman Allah itu. Nah, jadi saudara kasih Tuhan,
bahwa manusia yang rohnya sudah hidup akan mempunyai kerinduan untuk mengejar pengertian akan sifat dan karakter ilahi dalam hidupnya, sehingga pengenalan akan Allah akan semakin meningkat dari hari ke hari. Baik saudaraku yang kasih Tuhan, yang pertama tadi, mari melupakan apa yang ada di belakang. Ya, lupakan saudara, bukan tidak ingat, tapi lupakan, udah deh, gak usah, hancur saya taruh itu. Kemudian yang kedua saudara, mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Arahkan dirimu di sana. Gak usah terpengaruh dengan kiri kanan. Udah, arah aja, fokus aja kepada panggilan surgawi. Menghadirkan kuasa Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengertian di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya tutup lewat doa. Mungkin dilanjut Pak ya, Pak Gembala, untuk membawa kita di dalam perjamuan kudus pada saat siang hari ini. Mari saudara kasih Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur bahwa siang hari ini Tuhan memberkati umat-Mu lewat kebenaran firman Allah. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya, tapi hamba percaya bahwa firman ini ya dan amin. Dan Engkau sendiri ketika kami mendengarkannya, Engkau sendiri yang menjelaskannya bagi kami. Engkau sendiri memberikan pemahaman bagi kami. Kami punya Roh yang kudus yang sanggup untuk memberikan pemahaman yang baru sehari setiap hari Bapa. Terima kasih Bapa, diberkati gereja-Mu di tempat ini. Pengembalaan hamba-Mu gembala, Bapak Pendeta Yuyung Iswandi Bapa. Diberkati Tuhan, dijamah, dipeliharakan Tuhan. Diberikan terus anugerah buatnya Bapa sebagai gembala di tempat ini. Mengembalakan umat Tuhan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkannya Bapa. Keluarga diberkati Tuhan. Keluarga besar juga almarhum Pendeta Giok Ing yang kami sangat kasihi selama masih hidupnya. Biarlah keturunannya semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Ini doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.